Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk anak-anak yang tidak mengikuti Zoom, ini videonya bisa ditonton. Lalu kemudian jangan lupa kalian untuk mencatat materinya dan mengumpulkan catatannya ya. Maksimal besok seperti itu. Oke. Jadi di sini ada saya mengajarkan materi baru. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Lah, sekarang kita belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, jadi di sini apa fungsi dari sistem peredaran darah? Yang pertama adalah untuk transportasi. Maksudnya transportasi di sini itu apa? Jadi, darah itu dia berfungsi untuk mengedarkan atau membawa zat-zat makanan maupun zat-zat sisa metabolisme seperti itu. Lalu yang kedua, penjaga suhu tubuh. Nah, jadi darah itu juga berfungsi untuk mengedarkan energi panas dari hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Jadi biar suhu tubuh kita itu tetap terjaga. Lalu yang ketiga adalah untuk perlindungan. Nah, jadi darah sendiri itu dia juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, kuman, dan juga berfungsi untuk pembekuan darah saat terjadi luka. Nah, dan yang terakhir, sistem peredaran darah juga berfungsi sebagai penyangga. Maksudnya penyangga di sini itu apa? Jadi dalam darah itu ada suatu protein. Nah, di mana protein ini dia berfungsi untuk menjaga pH dalam darah itu agar tetap normal, agar optimum, agar seimbang. Maksudnya biar pH-nya itu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah seperti itu. Oke, jadi nanti dalam sistem peredaran darah kita akan mempelajari tentang darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Nah, di sini kita fokus ke darahnya terlebih dahulu. Oke, nah kalau kita ngomong tentang darah, lah jadi darah itu kan kalau kita lihat itu kan berupa cairan ya. Nah, jadi ternyata dalam darah itu ada sel-sel darahnya. Jadi nggak hanya cairan aja. Maka di situ komposisinya untuk komponen darah itu 55% adalah plasma darah dan 45% ya adalah sel-sel darah. Jadi sel-sel darahnya itu ada di dalam plasma darah itu. Nah, di mana plasma darah itu 99% itu adalah air. Kemudian selain itu ada protein plasma, maaf ya, maksudnya 92% itu air, 7%-nya adalah protein yang ada di dalam plasma, dan yang lainnya itu adalah zat-zat organik maupun anorganik yang ada di dalam plasma darah. Nah, terus kalau yang sel-sel darah itu ada 3, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit atau keping darah, seperti itu. Nah, jadi jumlah masing-masing sel darah ini berbeda-beda. Oke, kemudian kita ke eritrosit terlebih dahulu. Jadi eritrosit ini adalah sel darah merah. Dia berbentuk, jadi bentuknya eritrosit itu dia bikonkav. Nah, kalau kita lihat bikonkav itu seperti kayak yang buat ulek-ulek itu loh, apa ya namanya? Jadi dia tuh melengkung menjorok ke dalam. Jadi ngelengkung ke dalam seperti itu. Lah, kemudian sel darah merah ini dia nggak punya inti sel dan dia berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di dalam eritrosit itu ada yang namanya hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin ini nantilah yang berperan dalam pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh dan pengangkutan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi ketika di dalam darah, ketika di sel darah ketika sel darah merah itu dia ada di paru-paru, nah maka eritrosit itu nanti hemoglobinnya akan berikatan dengan oksigen membentuk yang namanya oksihemoglobin.
Nah, itu. Jadi nanti oksigennya diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam eritrosit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian hemoglobin ini juga mengikat karbon dioksida membentuk yang namanya karbominohemoglobin. Nah, karbominohemoglobin. Nah, jadi nanti CO2 akan diikat oleh hemoglobin membentuk karbominohemoglobin, kemudian akan dibawa ke paru-paru seperti itu. Oke, nah kemudian di sini, jadi eritrosit itu karena dia nggak punya inti sel, maka umurnya itu nggak bertahan lama. Jadi eritrosit itu punya batas waktu, umurnya hanya 120 hari. Ketika lebih dari 120 hari, lah itu dia akan mengalami yang namanya perombakan. Jadi eritrositnya itu dirombak, dipecah. Nah, di mana perombakan itu yang pertama adalah globin, yang kedua hem, yang ketiga adalah zat besi. Nah, jadi eritrosit yang di dalamnya ada hemoglobin tadi dipecah menjadi 3, dirombak, membentuk hemoglobin, hem, dan juga zat besi. Di mana globinnya nanti itu akan dijadikan asam amino dalam sel, hemnya akan dijadikan bilirubin dan biliverdin, nah itu sebagai zat warna empedu, sementara zat besinya itu akan digunakan untuk memproduksi eritrosit yang baru. Nah, di mana tempat perombakannya itu ada di limpa, hati, dan sumsum tulang. Kalau tempat pembentukan sel darah merah itu ada di sumsum tulang. Kalau perombakannya limpa, hati, sama sumsum tulang. Oke, terus yang kedua ada leukosit. Nah, kalau leukosit ini dia punya inti sel. Nah, karena dia punya inti sel, maka leukosit ini dia bisa bertahan lama di dalam tubuh kita. Nah, di mana leukosit ini dia nggak punya bentuk tetap, jadi bentuknya berubah-ubah. Di mana leukosit ini dia fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Nah, jadi leukosit ini dia berperan untuk melawan zat-zat asing seperti kayak bakteri maupun kuman yang mau masuk ke dalam tubuh. Jadi sebelum mereka ini masuk ke dalam tubuh itu akan dilawan oleh leukosit itu. Oke, di mana leukosit punya beberapa sifat. Yang pertama adalah diapedesis. Lah, maksudnya diapedesis di sini apa? Jadi leukosit ini dia nggak selalu ada di dalam pembuluh darah, beda dengan eritrosit. Kalau eritrosit dia tuh akan selalu ada di dalam pembuluh darah. Kalau leukosit itu dia nggak di dalam pembuluh darah, tapi dia keluar, jadi dia bisa menembus dinding pembuluh darah gitu ya. Oke, nah jadi kalau ini pembuluh darah, kalau eritrosit itu ada di dalam sini. Nah, kalau leukosit itu dia bisa menembus dinding pembuluh darah sehingga keluar dari pembuluh darah. Nah, sifat itu disebut diapedesis. Nah, yang kedua, leukosit ini dia bisa bergerak. Nah, bergerak amuboid, jadi dia mampu bergerak. Dia nggak diem aja, jadi dia nggak mengikuti aliran plasma darah, tapi dia juga bisa bergerak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kemotaksis, itu kemotaksis ya. Jadi leukosit ini karena dia bisa bergerak, maka ketika ada zat kimia dari jaringan, nah maka dia bisa mendekat maupun menjauhi zat kimia itu. Dan leukosit ini yang terakhir adalah bersifat fagositosis. Lah, maksudnya fagositosis itu si leukosit itu mampu menelan zat-zat asing. Jadi tadi kan zat asingnya mau masuk. Nah, sebelum dia masuk, dia kan dilawan sama leukosit. Lah, ngelawannya itu dimakan si benda-benda asing tadi. Nah, itu. Kemudian di sini leukosit itu dibagi menjadi 2. Nah, ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Kalau yang bergranula itu ada titik-titik di dalam sitoplasmanya. Nah, di sini yang bergranula itu termasuk eosinofil, basofil, neutrofil. Itu dia yang memiliki granula. Kemudian yang tidak memiliki granula itu disebut sebagai agranulosit. Nah, yang enggak ada granulanya itu ada monosit sama limfosit.
Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah trombosit. Nah, trombosit ini sama seperti eritrosit, dia juga nggak punya inti sel, sehingga trombosit ini umurnya pendek. Nah, lebih pendek daripada eritrosit ya. Dia umurnya antara 5 sampai 9 hari. Dan trombosit ini ukurannya lebih kecil daripada yang eritrosit maupun leukosit. Trombosit bentuknya juga tidak tetap, di mana trombosit ini dia berfungsi untuk penghentian pendarahan. Nah, jadi ketika orang itu jatuh, ada pendarahan, jadi yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan itu adalah trombosit, memperbaiki pembuluh darah yang robek, dan juga untuk pembekuan darah, biar darahnya itu nggak keluar dan lukanya bisa tertutup. Nah, di mana di sini untuk proses penghentian pendarahan sebelum luka itu ditutup, yang pertama pembuluh darah yang terpotong atau yang sampai sobek tadi itu trombositnya akan mengeluarkan serotonin sama prostaglandin. Jadi ketika ada pembuluh darah yang sobek, otomatis trombosit akan mengeluarkan serotonin dan prostaglandin. Nah, akibat dari dikeluarkannya serotonin sama prostaglandin itu menyebabkan otot polos yang ada di sekitar pembuluh darah itu mengkerut. Nah, maka menyebabkan lubang pembuluh darah itu mengecil. Nah, jadi lubangnya itu mengecil. Kalau lubangnya mengecil, otomatis darah yang keluar nggak akan banyak. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan trombositnya itu membengkak. Nah, jadi trombositnya bertambah besar, lengket, terus nempel di serat kolagen yang deketnya dinding pembuluh darah yang robek tadi. Nah, jadi dia kayak menyumbat, menambal dinding pembuluh darah yang robek tadi. Nah, itu adalah cara yang kedua. Tuh, kemudian setelah darahnya itu bagaimana caranya biar nggak keluar terlalu banyak, lah barulah kemudian pembekuan darah. Nah, di sini bagaimanakah proses pembekuan darah? Mekanismenya, ketika ada luka, maka otomatis trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan suatu enzim yang namanya trombokinase. Nah, enzim trombokinase itu nanti akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin itu nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin tadi itulah yang akan menutup luka itu. Oke, kemudian selanjutnya kita ke golongan darah. Jadi golongan darah itu yang ini ada sistem ABO. Jadi kalau kita ngomong golongan darah itu kan ada 4 macam ya. Ada orang yang bergolongan darah A, ada orang yang bergolongan darah B, ada orang yang bergolongan darah AB, dan ada orang yang bergolongan darah O. Nah, ini yang perlu kalian pahami di sini. Jadi untuk menentukan kok orang ini golongan darahnya A ya, itu dilihat dari aglutinogen sama aglutininnya. Kalau di dalam sel darah merahnya itu ada aglutinogen A, di plasmanya aglutininnya anti B, berarti dia golongan darahnya A. Kalau B itu aglutinogennya B, aglutininnya anti A. Kalau AB punya aglutinogen, nggak punya aglutinin. Kalau O kebalikannya AB. Kalau O dia nggak punya aglutinogen, tapi dia punya aglutinin. Ini yang perlu kalian pahami, oke? Jadi golongan darah A punya aglutinogen A, aglutininnya anti B. Kalau golongan darah B, aglutinogennya B, aglutininnya anti A. Kalau AB punya aglutinogen, nggak punya aglutinin. Kalau O nggak punya aglutinogen, tapi punya aglutinin. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk menguji golongan darah. Nah, apakah golongan darahnya itu apa ya? Kira-kira AB atau O? Biasanya menggunakan anti serum. Ada serum anti A sama serum anti B. Kalau dia golongan darah A, maka ketika ditetesi serum anti A itu bakalan menggumpal.
Paham ya? Jadi kalau ditetesi serum anti A gumpal berarti golongan darah A. Kalau di serum anti B gumpal berarti golongan darah B. Kalau di serum anti A sama B sama-sama gumpal berarti golongan darah AB. Kalau tidak menggumpal di serum anti A maupun serum anti B berarti dia golongan darah O. Oke, perlu dipahami. Kalau gumpal di anti A berarti A. Kalau gumpal di anti B berarti golongan darah B. Kalau gumpal di kedua-duanya anti A maupun anti B berarti golongan darah AB. Kalau tidak menggumpal di kedua-duanya berarti golongan darah O. Nah, sekarang di sini penentuan golongan darah itu juga sangat penting dalam transfusi darah. Nah, jadi di sini transfusi darah itu orang mendonorkan darahnya kepada orang lain. Jadi orang yang memberikan darahnya disebut donor, yang menerima namanya adalah resipien. Kalau kita lihat di sini golongan darah A, nah itu bisa mendonorkan darahnya ke sama-sama golongan darah A. Kalau di AB dia nggak bisa, dia akan menggumpal. Nah, kalau yang di golongan darah AB bisa, dia nggak menggumpal, seperti itu. Golongan darah O dia menggumpal, berarti nggak bisa. Berarti kesimpulannya golongan darah A hanya bisa memberikan darahnya kepada golongan darah A sesama A dan juga AB. Begitupun juga golongan darah B, dia hanya bisa memberikan ke B dan AB. Golongan darah AB cuma bisa memberikan darahnya ke AB lah, sementara golongan darah O ini bisa memberikan darahnya ke semua golongan darah. Nah, maka golongan darah O itu dia disebut donor universal karena dia bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah. Lah, sementara untuk AB lah ini dia resipien universal. Dia bisa menerima semua dia bisa menerima golongan darah apapun. A bisa, AB bisa, B bisa, O juga bisa. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau golongan darah A dikasihkan ke orang golongan darah B gak bisa, dia bakalan gumpal. Seperti itu. Oke, lah kemudian golongan darah yang sistem resus. Nah ini, jadi ada resus positif, ada resus negatif. Kalau resus positif itu di dalam darahnya ada antigen RHD. Nah namanya adalah antigen RHD. Tuh, jadi kalau ada antigen RHD berarti dia resus positif, kalau enggak ada berarti dia resus negatif. Nah, cara mengujinya gimana? Cara mengujinya dengan dikasih serum anti D atau anti Ro. Kalau dia menggumpal berarti positif, kalau enggak menggumpal berarti negatif. Ini seperti itu ya. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat di sini. Nah, nih dia dikasih serum anti A menggumpal, berarti otomatis dia golongan darah A. Nah, dikasih serum anti D menggumpal, anti D itu buat resus ya. Kalau menggumpal berarti dia resusnya positif. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini dikasih serum anti A gumpal, berarti dia otomatis golongan darah A. Anti D tidak menggumpal, oh berarti A resus negatif. Sekarang kita lihat sini. Dia dikasih anti A gumpal, anti B gumpal, berarti golongan darah AB. Nah, dikasih anti D gumpal, oh berarti AB positif. Seperti itu cara menentukan golongan darah. Oke, lah kemudian di sini ada tambahan tentang eritroblastosis fetalis. Nah, jadi apa sih eritroblastosis fetalis ini? Lah, sekarang kita di sini dulu. Tadi orang yang dia resusnya positif, dia punya yang namanya antigen RHD. Lah, kalau orang yang resusnya negatif itu dia nggak
ada antigen RHD, nggak punya, dia juga nggak punya aglutinin. Nah, jadi nggak ada aglutininnya seperti itu. Jadi dia nggak punya antigen, dia nggak punya aglutinin atau antibody. Nah, jadi dia nggak ada antigen, juga nggak ada aglutinin atau antibody itu. Tapi antigen itu akan muncul ketika dalam darah orang yang beresus negatif itu tercampur sama yang resusnya positif gitu ya. Jadi ketika orang yang resusnya negatif menerima darah dari orang yang resusnya positif lah, maka otomatis nanti akan memunculkan aglutinin. Maksudnya dia ada aglutininnya di situ. Gitu ya, saya ulangi. Jadi orang yang resusnya positif itu dia punya antigen. Yang resusnya negatif itu nggak punya antigen dan nggak punya aglutinin. Tapi ketika orang yang resusnya negatif itu menerima darah dari orang yang resusnya positif, maka otomatis orang yang resusnya negatif tadi dia akan menghasilkan yang namanya aglutinin atau antibodi itu. Lah, ini berbahaya apabila si ibu itu dia memiliki resus negatif, si janin memiliki resus positif. Lah, ini yang bahaya. Bahaya kenapa? Jadi ketika darahnya si janin ini yang punya resus positif yang ada antigennya tadi itu sampai masuk ke darahnya ibu yang resusnya negatif, maka otomatis si ibu ini akan menghasilkan aglutinin atau antibodi. Nah, kalau dia menghasilkan antibodi, aglutinin, kemudian sampai masuk ke janin, maka si janin tadi itu sel darah merahnya bakalan lisis atau rusak, sehingga dia kekurangan sel darah merah, seperti itu. Nah, bisa juga menyebabkan kematian, tapi jika si janin ini sampai lahir, nah itu yang bisa menyebabkan kelainan. Kelainannya apa? Dia bisa kena penyakit kuning. Habis itu bisa kena anemia dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya erythroblastosis fetalis. Kemudian kalau seandainya ibunya yang positif, janinnya yang negatif, itu nggak masalah. Jadi bermasalah apabila ibunya negatif, janinnya yang positif, itu bermasalah. Nah, gimana caranya biar nggak sampai terkena penyakit ini? Nah, jadi pada waktu hamil si ibu ini disuntik sama imunoglobulin. Nah, jadi imunoglobulin itu dia fungsinya nanti itu akan mencegah biar darahnya janin yang ada resus negatif tadi nggak sampai bercampur dengan darahnya ibu, sehingga si ibu nggak akan menghasilkan aglutinin itu. Begitu. Oke, jadi jangan lupa untuk dicatat materinya, kemudian dikumpulkan maksimal besok Kamis yang bagi yang tidak mengikuti Zoom. Apabila ada yang ditanyakan, silakan boleh bertanya PC pribadi saya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.